Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majidah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah salat Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini dan saat ini. Allah masih dan akan selalu masih memberikan nikmatnya kepada kita, berikan anugerahnya kepada kita. Di antaranya adalah diberikan kekuatan untuk mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mau mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menggerakkan hati kita melakukan salat subuh berjamaah. Itu semua adalah atas nikmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hal yang harus kita pahami, sebenarnya kita itu kadang-kadang merasa seolah kita itu dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara hakikatnya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebutuhan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah berikan kita nikmat dan kita harus menyukurinya. Karena nikmat itu tidak akan bisa bertahan lama atau tidak bisa dinikmati dengan ketenangan hati dan ketenteraman jiwa, kecuali nikmat itu dihabiskan dengan ketaatan kepada Allah. Baru nikmat itu akan terasa. Kekayaan kita miliki itu akan terasa nikmat tatkala kekayaan itu dihabiskan dalam ketaatan. Waktu, usia itu akan terasa nikmat tatkala semua itu kita kerahkan, pasrahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu akan merasakan nikmatnya. Makanya kadang-kadang seolah-olah kita merasakan hampa hidup ini. Seolah hidup ini tidak ada artinya. Waktu itu habis dengan sia-sia, usia habis dengan sia-sia karena memang tidak ada ketaatan di dalamnya. Namun apabila nikmat waktu, nikmat usia, nikmat sehat, harta dan jabatan itu Allah berikan kepada kita, itu kita habiskan, kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah letaknya nikmat. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan yang banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antaranya Allah permudah kita untuk bermajlis ilmu. Berarti kalau majlis ilmu orang sudah mau dan mudah untuk melakukan itu, berarti Allah menginginkan kebaikan pada seseorang. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis beliau, "May yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan orang untuk kebaikan, maka Allah pahamkan orang dalam urusan. Allah pahamkan dengan Islam ini. Allah pahamkan dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan dan bisa menghargai setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak adanya ilmu, kadang-kadang orang itu diberikan kenikmatan luar biasa tapi tidak merasakan itu nikmat karena tidak digunakan untuk taat.
Maka ketika nikmat itu sudah mulai luntur atau menjauh darinya, baru dia bisa berangan-angan enaknya ya, bisa makan bebas, apa saja bisa masuk tanpa ada tes kencing manis, tes diabetes yang lainnya. Akan merasakan nikmatnya makan tatkala hilang, atau tatkala datangnya penyakit itu, tatkala dia mengingin merasakan nikmat sehat tatkala datangnya penyakit. Maka disinilah pentingnya kita dalam menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kami imbau pada diri kami khususnya dan umum pada hadirin semuanya, mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selain itu bermajlis ilmu, karena diantaranya ilmu inilah nanti yang menjadi pemimpin, pemandu dari anggota-anggota tubuh kita ini. Wahab bin Munabbih mengatakan dalam satu qaul beliau mengatakan an-nafsu kan nufusid dawab. Jiwa kita ini, nafsu kita ini, itu seperti jiwanya binatang. Wal imanu qaidu. Iman itulah pemimpinnya. Wal amalu sa'iqu. Dan amal adalah makmumnya. Ibaratnya kendaraan, supir itulah pemimpinnya. Dan penumpang itu ikut supir saja. Kalau supirnya baik, maka penumpangnya akan ikut kebaikan, maka melakukan kebaikan. Apabila supirnya tidak baik, maka dia akan mengarahkan penumpangnya kepada hal-hal yang tidak baik. Maka di sini kita butuhkan iman, butuhkan amal dalam mengekang dan mengendalikan nafsu kita ini. Dan beliau mengatakan wan nafsu harun, sementara jiwa akan senantiasa bergejolak, membangkang, meronta-ronta untuk menunaikan hajatnya dan kebutuhannya. Maka beruntung orang-orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Karena kalau tidak bersihkan, menjaga jiwanya, nafsunya dengan ilmu, dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu ini akan senantiasa membawa kelalaian. An-nafsu taqulu wa yahtaju ila tadhkir wa ni'mat tadhkir wa ni'mal mudzakkir kutubul ilm. Jiwa ini akan senantiasa lalai dan membutuhkan peringatan, nasihat dan mau'idhah. Maka sebaik-baik nasihat, peringatan adalah kutubul ilmi. Buku-buku ilmu syar'i ataupun kitab-kitab ilmu syar'i atau bab ilmu yang dibutuhkan. Apa-apa itu butuh ilmunya. Bagaimana untuk mengendalikan binatang saja, binatang buas seekor anjing misalnya, yang liar, yang buas pun bisa dijinakkan. Mesti ada ilmunya. Tergantung dengan ilmunya. Apalagi nafsu. Nafsu ini yang meronta-ronta, yang inginnya membangkang pada perintah Allah, itu akan bisa dijinakkan, ditundukkan dengan ilmu dan amal. Karena kecenderungan nafsu mesti mengarah kepada hal-hal yang melalaikan. Hadirin rahmatullah, mudah-mudahan kita senantiasa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemampuan dan kekuatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terbawa dan terpengaruh dengan godaan nafsu kita dan dorongan nafsu kita, yang mana kesenangannya hanya untuk maksiat dan melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bab sebelumnya kita membahas pembahasan pada bab 11, yaitu bagaimana mengobati hati ini dari penguasaan atau dominasi nafsu. Sampai-sampai Rasulullah SAW senantiasa sering beliau berdoa pada khutbah hajah beliau, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Karena memang kecenderungan nafsu itu adalah mengarah kepada keburukan. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan perbuatan. Ulama menafsirkan kemarin ada di antara mereka yang memang berpendapat
bahwa minta perlindungan kepada Allah dari keburukan nafsu dan keburukan amalan-amalan buruk yang kita lakukan. Atau di antara mereka para ulama menafsirkan dampak dari amalan buruk yang kita lakukan. Kadang kita orang itu senantiasa melakukan keburukan. Mungkin di antara kita tidak pernah lepas juga kadang pernah melakukan satu dosa. Maka wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Karena amalan-amalan buruk, maksiat, dosa itu ada dampaknya. Dampak dari dosa-dosa. Ada dampaknya. Seperti kemaksiatan dampaknya adalah hirmanul ilm, terhalang dari ilmu. Hirmanul ta'ah, an ta'atillah, di antara kemaksiatan itu dampaknya itu terhalang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan itu bisa dirasakan beratnya untuk melakukan ketaatan, Pak. Berat mereka untuk melakukan ketaatan. Maka dengan cara untuk mudah melakukan ketaatan adalah dengan cara menjauhi dan meninggalkan kemaksiatan. Baik, kita sampai pada pembahasan kemarin itu masih perlindungan. Jadi Rasulullah SAW senantiasa berlindung dari keburukan nafsu, ya, keburukan jiwa. Nanti dalam kitab ini diterangkan bahwa nafsu itu ada nafsu mutmainnah, ammaratun bisu atau al-lawamah, nafsul lawamah. Kenapa Rasulullah SAW mau senantiasa berdoa demikian? Karena memang dorongan nafsu untuk bermaksiat kepada Allah itu lebih dominan kalau kita tidak mengekangnya dengan ilmu dan amal. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwasanya dampak dari kemaksiatan dan dosa-dosa itu mesti akan berdampak kepada seseorang itu dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab masih yang kemarin kita bahas waqad ittafaqas salikuna ila Allah ala ikhtilafi turuqihim wa tabayyana sulukihim. Telah bersepakat orang-orang yang suluk, ahlu suluk ini orang yang salikin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang taat, orang-orang berilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ikhtilafi turuqihim, dengan jalan mereka manhaj ataupun thariqah mereka yang berbeda-beda. Ada dari teman jamaah tabligh misalnya, itu tarikatnya caranya itu dengan khurut mungkin. Ada yang lain-lain, kelompok lain itu caranya dengan tazkiyah, dengan zikir atau dengan majlis ilmu. Ala nafsi ala anna, bahwasanya anna nafsa qati'atun bainal qalbi wa baina wusuli ila rabbi. Bahwasanya nafsu ini akan menjadi pemutus antara hati dan tersampainya kepada Allah. Jadi kalau orang senantiasa melakukan kemaksiatan, mengumbar hawa nafsunya, maka itu akan menjadi pemutus, hijab, pembatas antara dia hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka susah untuk khusyuk, susah untuk melakukan ketaatan. Wa annahu la yudkhilu alaihi subhanahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat ataupun masuk kepada hati tersebut. Maknanya Allah tidak memberikan nur, cahaya pada hati selama hati itu melakukan kemaksiatan. Wala yusilu ilaihi, dan hati itu tidak bisa sampai kepada Allah, mengenal Allah. Di dalam kitab Ahadits Islahul Qulub itu ada beberapa sifat-sifat hati. Jadi kalau hati itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak memberikan cahaya pada hati tersebut, maka hati itu bisa menjadi hati yang buta. Innama laisa ta'mal qulub, innama ta'mal bis sudur. Sesungguhnya mereka itu bukanlah laisa ta'mal absar, bukanlah buta mata mereka, akan tapi ta'mal bis sudur. Hati mereka itu yang buta. Jadi ketika hati itu buta, mereka tidak bisa melihat kebenaran, kebaikan. Tidak bisa membedakan antara hak dan batin. Karena hati mereka itu terhalang, buta. Hati mereka itu ada akinnah,
sumbatan pada hati mereka sehingga mereka tidak bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Illa ba'da tarqiha, kecuali seseorang itu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia sesudah meninggalkan dorongan dan bisikan nafsu itu. Orang itu kan ibadah saja malas, berat. Tapi kalau dia lawan, memahami bahwasanya kewajiban dia untuk taat kepada Allah dan kebutuhannya kepada Allah, maka orang itu akan terbiasa. Tapi kalau terbiasa malas, terbiasa mengikuti nafsunya, hal-hal yang menjauhkan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat senantiasa dilakukan, maka akan ada pembatas qati'atun yang memutus antara hubungan dia dengan Allah. Kan bisa kita rasakan. Coba silakan, kadang-kadang mungkin pernah mengalami di antara kita sering melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak manfaat, tidak mengingatkan hati kepada keimanan dan taat kepada Allah. Bisa dipastikan susahnya untuk tahajud, susah untuk baca Al-Quran. Kadang-kadang HP saja lebih lama kita megang daripada kita megang Al-Quran. Memang yang dipegang itu yang dibaca itu Al-Quran, hanya 2 menit, 5 menit di HP-nya. Iklan datang, siaran datang, akhirnya Al-Qurannya hilang, yang ada cuma tayangan-tayangan yang di HP. Memang yang dilihat itu HP itu gunanya bagus, bisa untuk taat, baca Al-Quran lewat HP. Karena biasa melakukan kelalaian dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun hanya bisa bertahan 2-3 menit. Setelah iklan datang, tayangan timbul, yang ada hanya tayangan dan iklan. Al-Qur'annya terpendam di aplikasi-aplikasi lain. Maka inilah yang menjadikan seorang susah. Itu bisa kita rasakan. Mengapa susahnya kita untuk melakukan ketaatan? Karena memang jiwa kita sering lalai. Lebih dominan senang duduk pada mereka-mereka yang mengajak kepada hal sifatnya pada dunia. Jarang kita bermajlis dengan orang-orang yang mengajak kita kepada ketaatan. Makanya di antara pembangkit menaikkan iman itu, dalam kitab Madzahirud Du'aful Iman diterangkan bahwasanya ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan keimanan seseorang. Di antaranya adalah bi'ah, lingkungan, atau kaul sahabat, almar'u ma'adini khalil falyandur may khalil. Seorang itu tergantung pada agama temannya, hendaknya dia siapa yang ditemani. Kalau berteman dengan pedagang, kebanyakan mesti ketika dia berbicara mesti bicarakan masalah dagangan. Jarang sih, awal-awal mungkin bisa kita bicara masalah agama, tapi setan itu lebih dominan kadang karena jauhnya kita dari ketaatan. Maka perhatikan, kadang-kadang pedagang-pedagang yang baru-baru buka itu masih sepi-sepi, mereka masih sempat untuk baca Al-Quran atau berzikir. Beda kalau keramaian, dagang mereka laris ramai, itu disibukkan sudah lama-lama disibukkan dengan kemaksiatan, sudah jauh dari ketaatan, banyak lalai. Maka lingkungan itu menentukan juga seseorang dalam meningkatkan keimanannya. Wa imatataha bimukhalafatiha wa dzufri biha. Cara menghidupkan supaya kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan nafsu tadi dan mematikannya dengan cara menyelisihi perintahnya. Karena dorong nafsu itu mesti untuk maksiat, Pak. Wah, nanti aja masih panjang waktunya. Baca Al-Quran ya biar nanti aja sebentar lagi. Sebentar lagi ada penting, sebentar mungkin ada yang mau dibaca di WhatsApp atau di Instagram. Lama-kelamaan bablas. Al-Qurannya ditutup. Yang jelas cuma medsos-nya, HP-nya. Maka dalam hal ini fa innan nas ala qismain. Maka dalam kondisi seperti ini, Pak, manusia itu ada pada 2 kelompok menurut Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauzi. Dufarut bihi nafsu famalakathu wa ahlakathu wa sara tau'an laha tahta awamiriha. Jadi ini bagi 2 orang gadis sakit ini. Ketika hatinya, jiwanya terputus dari Allah Subhanahu wa taala,
Allah tidak memberikan cahaya, Allah tidak melihat dia, dan dia tidak bisa, tidak peka, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu terbagi dua dalam kondisi ini, dalam memerangi nafsunya, Pak. Ada di antara manusia itu zafarat bihi nafsu, dikuasai oleh nafsunya. Famalakathu, dan dominasi nafsunya itu kepada diri seseorang itu lebih dominan. Wa halakathu, dan membuat dia binasa. Fasarat tau'an lahum munqadatun li awamirihi. Ta'at laha tahta awamiriha. Sehingga orang itu dalam memerang nafsunya itu kalah. Ada yang kalah, akhirnya tunduk melepaskan nafsu, mengikuti syahwatnya, sehingga jauh dari ketaatan. Mengikuti dorongan dominasi nafsunya, sehingga nafsu itu cenderung mengajak orang kepada ammaratu bisu. Nah, ini nanti pembagian nafsunya. Jadi dalam kondisi memerang nafsu itu manusia itu ada dua, ada yang kalah, ada yang menang. Bahasa simpelnya itu, Pak. Mereka yang kalah itu karena mereka mengikuti nafsunya, sehingga jadi tunduk dan patuh di bawah dorong nafsunya. Susah untuk melakukan ketaatan, susah untuk meninggalkan maksiat, bahkan jauh dari lingkungan-lingkungan yang mengantarkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qismusani dhafaru binufusihim. Mereka itu menang melawan nafsu mereka. Wa qaharuha, dan mengalahkannya. Fasarat tau'an lahum, sehingga nafsu itu tunduk kepada dia. Munqadatan li awamirihim, dan nafsu itu patuh kepada perintahnya. Jadi gini, Pak. Dalam memerang nafsu itu manusia itu bagi dua, ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah ini akan senantiasa mengikuti hawa nafsunya, jauh dari ketaatan. Yang menang ini mereka bisa mengendalikan nafsu. Ada keinginan malas untuk bangun malam, dia paksakan dengan cara-cara, mungkin pakai alarm, dipaksakan untuk baca Al-Quran, karena kecenderungan nafsu itu mesti malas, entah kepada keburukan. Baca Al-Quran sehari mau ditarget sehari 2 halaman, 3 halaman, kadang-kadang itu tidak bisa istiqomah. Jadi mereka kalah dengan nafsu. Kemudian ada di antara mereka yang menang melawan nafsu tersebut. Dikarenakan menang pakai apa? Satu, di antara mereka hidup dengan lingkungan yang menghidupkan keimanan mereka untuk taat. Yang kedua, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Inti dari doa tadi itu, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita memang butuh senantiasa berdoa kepada Allah. Bahkan Allah itu murka kalau kita tidak minta. Jadi apa-apa dan perkara apapun, kita senantiasa harus berdoa kepada Allah. Makanya sekarang sering terjadi seseorang itu banyak penyakit depresi ataupun berawal dari kecewa, karena memang merasa menekankan pada dirinya, saya bisa. Nah, ini penyakit atau motivasi ala barat, dan tanamkan sugesti, kamu bisa, Azmi, kamu bisa. Setiap masalah, Azmi, kamu bisa, yakin kamu bisa. Baik, ini secara motivasi. Tapi kadang-kadang banyak yang kecewa dengan hasil dari motivasi dia sendiri. Jadi kapan hari itu kami pernah meruqyah seseorang. Dia senantiasa sibuk waktunya untuk melakukan aktivitas, dan semua aktivitas yang dia inginkan itu harus tercapai, harus baik dan harus bisa. Sehingga Allah takdirkan suatu waktu apa yang dia usahakan, dia katakan dia bisa, harus bisa, itu tidak sesuai dengan harapannya. Sehingga timbullah gejolak jiwa, merasa malu, kecewa, merasa sholatnya tak berguna, doanya tak diterima, perasaan-perasaan demikian. Karena selama ini dia memotivasi dirinya harus bisa, kamu bisa. Nah, di sini ikhwati fillah, rahmatullah, kita harus paham kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang yang mampu untuk melawan nafsunya, dominan nafsunya, dorongan nafsu untuk senantiasa bisa ikut sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalaulah kita tidak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya dengan motivasi-motivasi dari barat itu, saya bisa, harus bisa. Ternyata Allah takdirkan belum waktunya untuk dia dapat itu, karena kecewa, meninggalkan ibadah, menghujat Allah Subhanahu wa taala, sehingga marah-marah, tidak karuan dengan hal-hal yang sepele. Nah, di sini butuh doa. Memang sugesti itu dibutuhkan, tapi itu tidak lebih, tidak mengalahkan doa kita, tidak menghilangkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak-bapak yang sudah sekolah-sekolah atau yang di kampus itu mungkin ada pernah mengenal istilah IQ, SQ, EQ. Karena mereka mengandalkan IQ-nya sehingga melupakan SQ-nya, spiritual quotient-nya. Hanya saya bisa, saya mampu, tapi tidak menitik akhirkan puncak pada SQ, spiritual quotient-nya. Spiritual quotient adalah bagaimana seorang itu meyakini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan lapang dada takdir dan ketetapan Allah, semua usaha itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang berilmu pada motivator barat itu, saya bisa tetap kecewa. Tetap akan menerima kecewaan karena menentukan takdir bukan dia. Yang menentukan takdir itu Allah, dan kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan dari sayyiat dan keburukan amal-amal atau dampak dari perbuatan dosa kami. Maka Rasulullah menganjurkan Allahumma al'imni rusdi wa qini syarri nafsi. Senantiasa harus memberikan motivasi bahwa semuanya itu harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita bisa, tapi Allah lah yang memberikan kita kemampuan untuk bisa. Ini yang harus kita garis bawahi, Bang. Bukan kita semua, saya bisa, bukan kita yang bisa. Akan tapi Allah lah yang memberikan kita kemampuan untuk bisa. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemampuan untuk bisa. Hanya Allah yang bisa memberikan semua itu mudah. Jadi golongan pertama adalah orang itu melawan hawa nafsunya. Pertama dia kalah, ada yang kalah. Golongan kedua adalah golongan yang menang. Ya, golongan yang menang ini, kelompok yang menang melawan nafsu ini, mereka itu memang tidak lepas dari nafsu, ada malasnya kadang-kadang, tapi tetap balik sadar. Dia bisa melawan rasa malas itu, ada kantuknya tapi dilawan. Kantuknya untuk bisa mendengarkan kebenaran, ilmu. Wa qala ba'dul arifin, bahkan orang-orang berilmu berpendapat mengatakan intaha sabarut talibin ila dhufri bi anfusihim wa man dhafara bi nafsi aflaha wa anja'a. Orang-orang berilmu mengatakan perjalanan orang-orang dalam mendapatkan mengalahkan hawa nafsu mereka itu yaitu dengan cara meninggalkan bisikan atau pendorong nafsu itu dari keburukan untuk malas misalnya, amarah, dendam, untuk bisa memaafkan, lebih giat, lebih rajin dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman dzafara bi nafsihi aflaha wa anjaha. Barang siapa yang bisa mengalahkan nafsu ini, maka dia akan selamat dan bisa sukses. Wa man dzafarat bihi nafsu khasira wa halaka. Barang siapa yang dikalahkan oleh nafsunya, maka dia akan celaka dan merugi. Kadang ada nafsu itu bisikan untuk malas tahajud, malas ke masjid, atau malas untuk bermajelis ilmu karena dengan alasan-alasan yang sebenarnya simpel. Tidak usah ke majelis ilmu, di HP juga banyak sekarang. Barokah orang untuk datang ke majelis ilmu berbeda dengan barokah orang yang lihat ilmu di HP, Pak. Makanya kebanyakan orang-orang yang hanya belajar di HP, di YouTube misalnya, kebaikan tidak ada, bukan tidak baik-baik, tapi barokah ilmu itu terasa tatkala dia bermajelis. Bertalaki misalnya. Talaki ini bagian dari talaki, yaitu memahami ilmu, kemudian berdiskusi. Daripada orang yang belajar ilmu syar'i dengan YouTube, dengan HP-nya, kemudian dia pakai sesuatu yang cocok pada dirinya dan meninggalkan sesuatu yang
kira-kiranya membuat menyinggung itu dirinya. Jadi dipakaikan dalil kebenaran ini. Untuk lain ketika dia khilaf, dia tidak mau memakai dalil itu untuk dirinya, hanya untuk orang lain saja. Ini jeleknya orang kalau belajar tanpa guru atau hanya sebatas YouTube. Bukan tidak baik-baik, tapi kekurangannya satu, kadang-kadang tidak ada barokahnya dan rahmat sakinah yang turun pada hatinya, karena bermajlis ilmu itu bisa menghasilkan sakinah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambangnya pemikiran tanpa ada talaki, Pak. Jadi ilmu itu butuh kadang talaki. Kalau memang ada dalil yang kontradiksi itu bertentangan, itu diskusikan sehingga baru jelas. Kalau dengarkan hanya sebatas YouTube, baik, dengarkan, tapi kita hanya bisa menalar sesuai kemampuan kita, sehingga kadang-kadang cenderungnya apa yang cocok dengan nafsunya dipakai, yang tidak cocok tinggalkan. Mudah-mudahan nasallallahu alaihi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari keburukan-keburukan. Kalau sebab itu, mari hadirin Allah, tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa berdoa. Berdoa untuk selamat dari nafsu. Berdoa untuk selamat dari keburukan-keburukan dan dorongan nafsu ini. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan nafsu itu kecuali yang menciptakan nafsu tersebut. Jadi kalau istilah kasusnya itu suatu perjalanan, misalnya kalau kita dalam perjalanan, kemudian kita dalam perjalanan gang sempit ya, kemudian ada anjing, binatang anjing yang sering menggonggong sehingga membuat kita takut dalam perjalanan itu. Kemudian kita berusaha untuk mengusir. Namun anjing semakin kita usir semakin mendekat. Tidak ada yang kita lakukan kecuali kita bilang kepada yang punya anjing, "Pak, tolong anjingnya diikat." Ketika dorongan nafsu dominan, kita tidak mampu untuk melawannya, maka bilang kepada Allah, "Ya Allah, tolong kendalikan nafsu ini, berikan saya kekuatan untuk bisa mengalahkan dan melawan nafsu ini." Karena nafsu itu ibarat binatang buas. Kalau kita melewati satu gang sempit tadi, "Pak, tolong anjingnya diikat." Kalau ketika kita dominan, nafsu kita tinggi, ya, sukanya maksiat, malas untuk taat, bilang kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya ketaatan. Ya Allah, berikan jiwa ini ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliha wa anta maulaha." Banyak doa-doanya kalau Rasulullah. Kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa melakukan ketaatan dan menghindarkan dari kita hal-hal yang buruk yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bila itu kita ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.